Shalom warga kerajaan, selamat tahun baru 2021. Have a blessed and joyful new year. Dan saya menyampaikan pada Anda rencana daripada Tuhan yang tertulis dalam Amos pasal 9 ayat 11. Saya percaya bahwa kebangunan rohani itu sungguh-sungguh akan terjadi. Dan Tuhan berfirman pada hari itu. Hari kapan? Sekarang ini loh. Aku akan mendirikan kembali, I will raise up, pondok Daud yang telah roboh. Aku menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Supaya mereka menguasai, berkuasa atas sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut sebagai milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Saudara yang kasih Tuhan, gema daripada Amos 9 ini ketika Kristus berada di Kaisaria, berada di Kaisaria Filipi, dan dia berkata kepada murid-muridnya, I will build my ecclesia, I will build my church. Nah, banyak daripada hamba-hamba Tuhan menyebutkan bahwa ini adalah tentang pujian dan penyembahan. Berbicara soal pondok Daud, di mana Daud ketika membawa tabut perjanjian itu dia berikan sebuah tenda di situ. Tapi kita harus membaca Alkitab dengan bahasa Alkitab. Pondok Daud berbicara tentang the dynasty of David. Kita tahu salah satu tujuan Kristus datang, saya sudah sampaikan waktu perayaan Natal yang lampau, bahwa dia akan diberikan tahta daripada nenek moyangnya itu David. Kita tahu bagaimana Yesus disebut the son of David. Yeshua ben Yosef tadinya sudah hancur melalui Raja Yekonia yang melawan Tuhan, maka yang terjadi adalah keterpurukan. Dan ini kabar baiknya, Tuhan itu hobi membangun kembali yang telah runtuh dan menanami kembali yang telah gersang. Dan Tuhan janji, the world will getting darker, but the kingdom of God, the church of Jesus Christ, ecclesia pada Kristus, akan kembali dibangun oleh Tuhan. Bagi semua keluarga yang berada di bawah, yaitu Son of David, Yesus sebagai Son of David, dia datang sebagai Raja. Maka Tuhan memberikan janji ini, bukan cuma dibangun kembali, bukan cuma pecahan dindingnya dibetulkan, katartismos, di mana benteng itu, kota itu kembali bisa ditinggali, dibangun kembali reruntuhannya, yang seperti dia pernah lakukan. Berapa kali Yerusalem dihancurkan, dibangun, dihancur, bangunkan, tetapi ada tangan yang tidak kelihatan yang selalu membangunnya kembali. Maka diberikan apa? Kuasa. Tidak ada, saudaraku, Tuhan seperti dia yang memberikan kembali kuasa itu, kuasa kerajaan, dominion. Tuhan Yesus berkata, I came, anak manusia datang untuk yaitu mencari dan menyelamatkan yang sudah hilang. Yang sudah hilang ini bukan jiwa, tetapi kuasa kerajaan. Bagaimana dikembalikan itu kepada anak Abraham, yaitu Sakius pada saat itu. Dia adalah seperti benteng yang telah roboh, moralnya hancur. Tapi Yesus berkata keselamatan sudah tiba atas Sakius dan keluarganya. Dan dia dibangun kembali dan kembali punya dominion. Dia bisa memberikan yaitu kepada orang miskin separuh pada hartanya. Dan juga hidup dalam kebenaran. Orang yang kuperas kembalikan 4 kali lipat. Saudaraku, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan 2021 adalah tahun reproduction. Di mana yang telah mandul, yang telah hancur, dibangun dan berbuah kembali. Tuhan memberkati, Tuhan membangun Anda kembali, dan juga Tuhan menyembuhkan segala luka-luka. Dan satu lagi, you will have dominion atas segala tantangan dalam kehidupanmu. God bless you warga kerajaan. Katakan haleluya. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang ada di rumah atau mungkin di mana saja. Kita percaya pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita
untuk kita sama-sama bersyukur buat kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat. Dia melindungi kita, Dia menyelamatkan kita. Oleh karena itu adalah dasar buat kita pada pagi hari ini untuk kita sama-sama menaikkan pujian syukur kita di hadapan Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersama di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur pagi yang luar biasa ini Tuhan, yang Bapa berikan buat kami untuk kami menaikkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Ini hati kami, ini seluruh hidup kami Tuhan. Satu yang kami rindukan pada pagi hari ini adalah kami rindu untuk mau menyenangkan Tuhan dengan apa yang kami bisa bawa di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Layakkan, kuduskan setiap kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Dan kami boleh menikmati segala janji-Mu, segala berkat-Mu Tuhan yang akan menguatkan kami, yang memerdekakan hidup kami Tuhan, untuk kami melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Yang bersuka cita di hadapan Tuhan, saya undang kita semua, kita bangkit berdiri, kita bersuka cita buat Raja kita pada pagi hari ini. Haleluya. Semua kita tepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau menari buat Allah kita, karena Dia Allah yang besar. Sama-sama katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja. Katakan di atas gunung, dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu. Amin. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki semua melompat, sebab rahmat-Mu setiap hari. Sama-sama bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Bahwasanya Tuhan selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Nya tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Katakan di atas gunung, dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Katakan kaki kami melompat. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Tuhan selamanya, kasih setianya, setia. Sebab bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Tuhan selamanya, kasih setianya. Lebih lagi bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Tuhan selamanya, kasih setianya, suara-suaramu pagi Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Mari kita ingin lebih lagi di hadapan Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini sembah kami.
Engkau Bapa yang luar biasa buat setiap kami. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Katakan haleluya, haleluya, pujian kami Tuhan. Haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, holy, 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 are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy. Holy. Amen, 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 amen. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen, amen. What is the Lamb? Amen. Hari ini pujian kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, 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 for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, holy, 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 are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy. Amen, amen. Pujian sama kami Tuhan. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy. Ungkapkan cintamu di hadapan Tuhan. Ungkapan syukur kami. Are you Lord God? Sembah kami bagimu Raja kami. Jesus. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Jemaat lebih katakan you are holy. You are holy. You are holy. 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 Are you Lord God Almighty? Hallelujah. What is the Lamb? What is the Lamb? Holy. You are holy. 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 Jesus.
kita pada pagi hari ini. Naikkan ucapan sembah syukur saudara di hadapan Tuhan. Kemurahan Tuhan, kebaikan-Mu yang Kau beri lebih dari segalanya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami beri pujian sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari pastikan pagi hari ini Engkau mengalami Tuhan. Pastikan pagi hari ini Engkau pada kekuatan yang baru di dalam hadirat Tuhan. Pastikan pagi hari ini kita mendengar sesuatu daripada Tuhan. Ya dalam Bapa dalam masyarakat karena Bapa. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Katakan nama-Mu besar, terbu. Mari serukan dengan pujian ini sama-sama, katakan layak, layak dipuji disembah. Amin. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar, terbu. Sambil lambaikan tangan saudara di hadapan Tuhan, katakan layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar, termulia. Mari jemaat Tuhan katakan layak, layak dipuji disembah. Kau yang layak Tuhan, dulu sekarang. Dia Raja dan segala raja. Nama-Mu besar dan termulia Tuhan. Sambil kita melambaikan tangan kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar, terbu. Nama-Mu besar, terbu. Nama-Mu besar, terbu. Sejenak saudara dalam hadirat Tuhan, renungkan apa yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang hari ini. Kita merenungkan apa yang Tuhan berikan buat kita sepanjang minggu ini, bulan ini, dalam tahun ini. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa tersenyum di hadapan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan yang dahsyat buat saya dan saudara. Christ is enough for me. Katakan Christ, Christ is enough for me.
Christ is. Semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Jesus is enough for me. Everything I need is in you. Everything I sekali lagi katakan Christ. Christ is enough for me. Katakan Christ. Christ is enough for me. Everything I need is in you every day. Everything I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. Amen. No turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, 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 no turning back. Yang siap mendengarkan pujian dan hormat kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi hari ini dalam sukacita Tuhan. Dan hari ini juga izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada. Saya berdoa supaya di tahun yang baru ini kita beroleh semangat yang baru, sukacita yang baru, dan berkat-berkat yang baru yang tentu datangnya dari sumber ilahi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tetap semangat, dan hari ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, hari ini kami bersyukur di minggu yang pertama tahun 2021, kami boleh beribadah secara online. Hari ini sebelum hamba menyampaikan firman-Mu, hamba berdoa Tuhan, urapi hamba-Mu dan seluruh umat-Mu di rumah, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mendapatkan sebuah pesan yang menguatkan kami, yang membuat iman kami lebih kuat lagi, yang membuat sukacita kami lebih lagi di dalam Tuhan, dan yang paling penting adalah kami kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program yang luar biasa ini, dan hari ini saya akan menuntun saudara dalam satu tema, yaitu sauh yang kuat. Di dalam kitab Ibrani, kita lihat sama-sama di Alkitab kita masing-masing. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-19, Alkitab berkata bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sauh yang kuat bukan hanya bicara tentang tali atau jangkar yang besar dan kuat saudara, tapi juga bicara tentang tempat di mana kita labuhkan sauh itu. Kalau saudara labuhkan sauh itu di pasir atau lumpur, maka potensi untuk kapal saudara hancur itu tetap ada. Tapi ketika saudara labuhkan sauh kehidupan saudara, jangkar saudara di batu karang yang ada di dasar lautan, maka kapal saudara akan tetap aman karena dinyangkutkan pada batu karang yang teguh. Batu karang di sini bicara tentang Tuhan Yesus Kristus yang adalah the rock atau batu karang kita yang teguh, tempat di mana ketika kita berharap kita tidak pernah dikecewakan. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam keadaan-keadaan tertentu, apalagi saat di mana
kita sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan lupa bahwa godaan yang terbesar adalah godaan untuk mengandalkan manusia. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam keadaan seperti itu pikiran kita mulai kadang-kadang berpikir untuk minta pertolongan di sana, pertolongan di sini, bukan kepada Tuhan. Nah, sementara Alkitab mencatat dalam Yeremia pasalnya yang ke-17, kita tahu bersama-sama di situ bahwa firman Tuhan mencatat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, saudara kasih Tuhan, iblis seringkali menggoda kita untuk kita bisa mengandalkan manusia, sehingga dengan demikian dia menempatkan kita ke dalam suatu keadaan yang terkutuk seperti yang Alkitab mengatakan tadi. Nah, saya hari ini menerjemahkan bahwa keadaan terkutuk itu adalah begini, bahwa saat dimana hati kita itu gampang sekali untuk mengalami yang namanya kekecewaan. Pikiran kita gampang sekali, rawan sekali untuk namanya mengalami yang namanya stres, depresi, bahkan gampang sekali untuk marah. Orang Sumba bilang tensi. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu adalah keadaan-keadaan terkutuk yang tanpa disadari oleh manusia. Tapi yang kedua adalah keadaan yang terkutuk ini juga bicara tentang tidak menghasilkan buah. Artinya bahwa orang Kristen yang tanpa jawaban doa, orang Kristen yang tanpa mujizat-mujizat di dalam kehidupan kekristenannya, karena imannya tidak subur, makanya tidak ada buah-buah iman yang bisa dia hasilkan. Dan yang paling benar, yang paling pasti adalah bahwa dia tidak akan bisa jadi berkat karena memang tidak berbuah. Nah, saudara kasih Tuhan, karena itu ketika dalam keadaan sangat membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan sau yang kuat tadi. Kita membutuhkan batu karang yang kokoh tadi itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidup kita tidak terbawa arus kehidupan dan kemudian kita hanyut, saudara kasih Tuhan. Nah, ketika kita memiliki kekuatan itu, kita memiliki batu karang yang teguh itu, maka kita memiliki kekuatan untuk bertahan. Saya adalah seorang bekas nelayan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan saya pernah mengalami yang namanya badai di lautan. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, bahwa ketika kita tidak bisa lagi untuk berlayar, kita tidak bisa lagi untuk tetap melanjutkan pelayaran kita, maka satu-satunya tempat yang paling aman itu, atau cara yang paling aman itu adalah kita berlabuh atau melabuhkan jangkar kita. Nah, saudara kasih Tuhan, itu bicara tentang ketika kita melabuhkan jangkar kita di tempat yang kuat, maka kita tetap bisa bertahan di dalam iman kita. Kita tetap bisa bertahan dalam sukacita kita. Kita tetap bisa bertahan memiliki hati yang tetap penuh dengan ucapan syukur. Ini penting sekali, karena ketika saudara tetap mempertahankan sukacita, iman, hati yang ucap syukur, maka saudara pasti akan tetap menuai buah-buah iman saudara. Tetapi yang kedua adalah kita lihat bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-29. Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab saudara, di tangan saudara, senang kasih Tuhan, bahwa firman Tuhan mencatat di sini bahwa, dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Nah, biasanya Bapak Ibu kasih Tuhan, keadaan normal kapal hanya membutuhkan 1 sauh untuk dia bisa bertahan di dalam ketika dalam keadaan berlabuh. Tetapi firman Tuhan mencatat di sini bahwa ketika badai kehidupan melanda, maka yang mereka lakukan di sini adalah mereka melabuhkan 4 sauh. Artinya sini ke bawah, ketika Bapak Ibu dalam keadaan kritis atau keadaan kesulitan tertentu, yang perlu kita lakukan adalah labuhkan 4 sauh. Apa artinya? Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kuatkan harapan kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 30, Bapak Ibu baca satu kisah di sana tentang Daud dan orang-orangnya. Waktu itu mereka dalam keadaan mengalami musibah karena kota mereka dibakar habis, keluarga mereka ditawan, kekayaan mereka dijara, dan bahkan Daud yang waktu itu adalah merupakan pemimpin
waktu itu juga dalam keadaan terjepit karena dia hendak dilempari dengan batu oleh orang-orangnya yang kecewa tadi. Tapi dalam keadaan seperti itu Alkitab mencatat bahwa dia lemparkan 4 sau. Apa artinya? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia cari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Sehingga akhirnya dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, jangan kendorkan doa-doa saudara. Jangan kendorkan ibadah saudara kepada Tuhan ketika saudara dihadapkan dengan tantangan kehidupan. Kadang-kadang banyak orang Kristen yang salah langkah di bidang ini, di bagian ini. Ketika tantangan datang, mereka tidak mau lagi pergi beribadah. Kenapa? Karena ada masalah. Justru dalam keadaan masalah, kita harus lebih giat lagi cari Tuhan. Kita harus lebih giat lagi berdoa, minta tuntunan, minta pertolongan Tuhan. Ini bicara tentang menguatkan kepercayaan, menguatkan harapan kita kepada Tuhan. Ingat, dalam keadaan seperti itu, jangan sekali-kali tergoda untuk mengandalkan manusia. Jadi yang pertama adalah kita memerlukan sau yang kuat supaya kita tetap bertahan dalam menghadapi kehidupan kita. Kita bahkan melipat gandakan kekuatan sau kita. Iman harapan kita kepada Tuhan kita tingkatkan ketika keadaan yang sukar itu melanda kehidupan kita. Tetapi yang kedua Bapak Ibu kasih Tuhan, kita membutuhkan sau yang kuat supaya ketika badai kehidupan itu datang, maka kita tetap maju. Alkitab mencatat dalam ayat yang selanjutnya dalam Kisah Rasul pasal 27 tadi, akan tetapi anak-anak buah kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Saya ambil yang bagian terakhirnya saja. Mereka berbuat seolah-olah melabuhkan beberapa sauh di haluan. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, di dalam ilmu pelayaran, kalau di zaman modern kita sekarang, semua rata-rata sudah menggunakan mesin. Tapi di zaman di mana Alkitab ini ditulis, manusia bisa cuma 3 cara. Yang pertama itu adalah menggunakan layar. Dan layar itu pun sering kasih Tuhan hanya bisa digunakan pada saat anginnya dari samping atau dari belakang. Tapi kalau angin sakal atau angin yang bertiup dari arah depan, maka layar juga tidak bisa berfungsi. Maka cara yang kedua untuk mencapai tujuan adalah mereka akan mendayung. Dayung bersama-sama biasanya dibutuhkan beberapa orang untuk berdayung bersama-sama untuk kapal itu tetap maju kepada tujuan. Tetapi ada saat-saat tertentu di mana ketika layar tidak bisa dan yang kedua adalah ketika dayung juga tidak bisa, maka mereka membutuhkan sau yang kuat tadi. Seperti ini tadi mereka labuhkan beberapa sau ke haluan, kemudian mereka menggunakan sau itu, mereka bersama-sama tarik talinya untuk kapal itu maju. Setelah maju, mereka menggunakan sekoci lagi, mereka labuhkan saunya lagi, kemudian mereka tarik lagi. Berulang-ulang seperti itu sampai kapal itu sampai kepada tujuan. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, dalam keadaan seperti itu dibutuhkan tim yang kuat untuk melakukan semuanya itu. Apa artinya saya kasih Tuhan? Bahwa kadang-kadang dalam keadaan tertentu manusia terjebak untuk bukan bersama-sama berseru, bersama-sama berdoa, tapi terjebak untuk saling menyalahkan. Suami berkata ini gara-gara istri terlalu cerewet. Istri berkata ini gara-gara suami terlalu loyo, terlalu lemah dalam mengambil keputusan. Orang tua berkata ini gara-gara anak-anak. Anak-anak berkata ini gara-gara orang tua. Pemimpin berkata ini gara-gara anak buah. Atau anak buah berkata ini gara-gara pemimpin. Nah, itu adalah salah satu respon yang salah dalam menghadapi sebuah tantangan. Karena itu sering kasih Tuhan, ketika dalam keadaan seperti ini, kita membutuhkan tim yang kuat. Selain sau yang kuat tadi, kita membutuhkan tim yang kuat untuk kita tetap maju dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Karena itu saya ingatkan sekali lagi, jangan saling menuduh, saling menyalahkan. Kalau sudah dihadapkan dengan tantangan, suami-suami, ajak istrimu untuk berdoa. Haleluya. Istri-istri, ajak suamimu berdoa. Anak-anak, ajak orang tua, ajak anak-anakmu berdoa. Terus satu tim, tetap semangat, gantungkan harapan kita kepada Tuhan. Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan saling menyerang, apalagi saling mematahkan semangat. Karena ini adalah keadaan di mana kita membutuhkan satu sama lain
untuk tetap berharap pada Tuhan. Artinya bahwa saudara, ajaklah keluargamu untuk bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini saudara kasih Tuhan, sebab itu kita tetap mempertahankan pengharapan kita kepada Tuhan. Maka kita lihat bersama-sama, contohnya adalah ketika Yesus yang waktu itu dalam keadaan menghadapi angin ribut, murid-muridnya dalam keadaan ketakutan. Tetap Yesus, Alkitab mencatat, tetap tidur dengan tenang. Berkatnya yang pertama adalah ketika saudara punya sauh yang kuat, maka saudara punya jiwa yang aman. Saudara punya hati yang tenang. Itu adalah kekuatan yang hebat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu sebabnya Alkitab mencatat tadi bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita. Artinya kalau saudara punya pengharapan itu, saudara tetap aman hatimu, aman jiwamu. Artinya tidak gampang dikuasai ketakutan, tidak gampang dikuasai ketakutan. Haleluya, saudara tetap aman di dalam Tuhan. Tetapi yang terakhir Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ajak kita untuk lihat bersama-sama ayat ini, Yeremia pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya baca untuk saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang melabuhkan sauhnya kepada batu karang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang tidak mengandalkan manusia. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara. Artinya bahwa tidak mengalami yang namanya kekeringan, Tuhan, yang merempatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya bahwa akar itu yang menopang pohon. Nah, kalau akar terus merambat, maka ini bicara tentang bukan hanya tetap kuat, tapi semakin kuat di dalam menghadapi tantangan, kekuatannya semakin hari semakin dobel, saudara. Tapi yang berikut adalah, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Artinya bahwa dalam menghadapi tekanan, orang yang mengandalkan Tuhan itu tetap semangat, tidak loyo, tidak layu, tidak lelah, tidak lemah, tidak lesu, dan LL yang berikutnya. Tetap semangat, karena pohon itu ketika tetap hijau, maka itu bicara tentang tetap semangat, saudara yang kasih Tuhan. Nah, kemudian berikut adalah tidak khawatir dalam tahun kering. Ini artinya tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu menolong. Ini artinya orang yang tidak khawatir di dalam tahun kering. Dan yang paling terakhir adalah tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Saya catat di sini artinya bahwa orang yang setiap hari hidupnya itu akan menuai jawaban-jawaban doa, akan menuai janji-janji Tuhan dalam kehidupannya, akan menuai mujizat-mujizat dalam kehidupannya, sehingga hidupnya berkelimpahan di dalam mujizat dan buah-buah yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya sampai di sini, tapi saya juga bersyukur bahwa kita sedang berada di sebuah tahun yang gembala senior kita memberikan tema, yaitu tentang the year of reproduction. Artinya bahwa pelipat-pelipat gandaan akan terjadi. Be fruitful, artinya kita akan terus berbuah di tengah-tengah keadaan yang sukar. Karena kita ditanam di tepi aliran air, kita ditanam di atas batu karang itu, kita menyangkutkan sauh kita, jangkar kehidupan kita di atas batu karang yang teguh. Dan saya kasih tahu saudara bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang tetap semangat, orang yang tetap kuat, orang yang tetap percaya, orang yang tetap menghasilkan buah-buah ilahi, dan hidupnya tetap memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi Tuhan, menjadi berkat bagi sesamanya, dan terus memuliakan Tuhan di hidupnya. Tuhan berkati saudara semuanya. Salam, salam, salam. Hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk di akhir dari khotbah saya ini kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari persiapkan roti dan anggur saudara, dan kita akan berdoa bersama-sama untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Berkati umat-Mu sehingga mereka bisa menangkap sebuah pesan ini, dan mereka tetap semangat di dalam Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu berkati roti dan anggur yang sudah kami siapkan di tangan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing atau di tempat kami masing-masing. Tuhan berkati
roti dan anggur ini dan kami semua untuk dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu angkat roti di tangan kananmu hari ini. Dan sejenak saudara tutup matamu di hadapan Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan. Dia telah memelihara engkau sepanjang tahun 2020. Dan hari ini ketika kita ada di tahun 2021. Haleluya. Firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan kita yang kita sembah, Yesus Kristus, tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah bagi setiap kita. Angkat roti di atas kepalamu tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula dengan cawan saudara angkat di tangan kananmu, ucapkanlah syukur atasnya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mencatat bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi Dia telah memberikannya kepada kita. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Artinya bahwa anaknya yang paling Dia kasih, Dia kasih untuk kita. Maka semua kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita, di tahun 2021, Dia yang akan menolong kita. Karena itu, tetap andalkan Dia. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa cawan yang saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu letakkan cawan saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama umat-Mu kami minta ampun jika dalam keadaan-keadaan tertentu kami mengandalkan manusia, kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, sehingga kami dibawa dalam suatu keadaan yang terkutuk. Hari ini kami sadar bahwa tempat pengharapan yang pasti yang hanya ada dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Karena itu hari ini dalam segala keadaan, kami mau berkata bahwa pengharapan kami hanya Yesus Kristus. Engkaulah yang perlu kami pegang, Engkaulah yang perlu kami percayai setiap saat, setiap musim kehidupan kami. Hari ini hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berada. Mungkin mereka yang hari ini dalam kesendirian mereka membutuhkan pertolongan. Hari ini hamba berdoa, Tuhan Engkau ada di sana menjadi tempat pertolongan bagi mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, Tuhan memberkati ekonomi mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka. Bahkan mungkin mereka yang hari ini terbaring dalam keadaan sakit, entah itu karena COVID atau sakit yang lain, kami tetap percaya kuasa yang sama, yaitu kuasa nama Yesus, sanggup menyembuhkan. Hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus Tuhan, kuasa kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Dan hari ini kami akan membuka minggu bersama-sama dengan Tuhan. Sekaligus di awal tahun ini kami percaya bahwa di tahun ini adalah tahun di mana kami akan dibawa untuk mengalami pelipat gandaan, semakin berbuah lebat untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk semua janji-janji ini bagi setiap kami Bapa. Dan terima kasih banyak Bapa di surga. Akhirnya kami memulai bersama-sama membuka minggu ini dan tahun ini dalam kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ada tangan Tuhan yang selalu membawa kami di jalan kemenangan, tidak pernah meninggalkan kami. Allah Immanuel selalu bersama menyertai setiap kami. Kami buka tahun ini dan minggu ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan tetap setia memberkati kita. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat hari Minggu. Salam, salam, salam. Tetap semangat.